deal's off. Bayangkan superhero yang bukan cuma punya kekuatan, tapi juga pekerjaan rumah tangga, kehidupan skandal, dan ketergantungan obat. Itulah The Boys. I am the only one who possibly can. Di sini kita bahas kenapa karakter-karakternya terasa lebih realistis dibanding pahlawan-pahlawan MCU yang sering kita kagumi. The Boys bukan cuma cerita tentang kekuatan, ia adalah satir sosial. Karakter di sana didesain bukan sebagai ikon kebaikan, melainkan manusia yang rusak, berlapis, dan sering refleksi dari masalah nyata, seperti korporasi, media, dan politik. Pertama, motivasi. Di MCU, motivasi sering berupa selamatkan dunia atau balas dendam yang mulia. Di The Boys, motivasi sering bersifat pribadi, egois, atau perusahaan driven. Contohnya Homelander. Bukan hanya ingin jadi pahlawan, ia mengejar pengakuan, kontrol, dan identitas. Ketika seorang pahlawan bertindak karena ego atau corporate PR, konsekuensinya terasa lebih manusiawi dan kelam. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Kedua, moralitas abu-abu. MCU biasanya menempatkan pahlawan di kutub baik dan penjahat di kutub jahat. Meskipun ada anti-hero, mereka tetap punya misi yang jelas. The Boys membiarkan karakternya melakukan hal kontroversial, pembenaran, kompromi moral, dan tindakan brutal, lalu menunjukkan dampaknya pada korban dan masyarakat. Ketiga, konteks politik dan media. The Boys mengeksploitasi bagaimana media dan PR membentuk narasi. Pahlawan dijual sebagai produk. Ini bikin konflik terasa nyata karena menyorot mekanisme yang memang ada di dunia kita, influencer, fake news, dan politisasi ikon. Series Plus. Stay informed with reliable news. You have the power to control the greatest content in the world. Keempat, konsekuensi kekerasan dan trauma tidak disapukan di bawah karpet. Ketika Supes melakukan kekerasan, rasanya ada efek jangka panjang pada korban. Psikologis, sosial, bahkan politik. MCU kadang meminimalkan dampak sipil demi pancing aksi. The Boys malah sering menunjukkan trauma dan penderitaan itu. Kelima, penulisan yang menonjolkan kerapuhan. Para penulis The Boys menulis karakter sebagai makhluk berlapis, sering menulis untuk menonjolkan kelemahan manusia. Dan aktor-aktor yang memerankan memberi performa yang mengangkat itu. Itu membuat kita percaya mereka, walau mereka melakukan hal mengerikan. Penting diingat, realistis bukan berarti lebih baik mutlak. MCU punya keunggulan lain, harapan, skala epik, dan karakter yang jadi inspirasi. The Boys sengaja memilih satir dan gelap sebagai alat bercerita. Jadi perbandingan itu soal tujuan naratif. Jadi kesimpulannya, karakter The Boys terasa lebih realistis karena mereka dirancang untuk menggarisbawahi sisi gelap manusia, politisasi pahlawan, dan konsekuensi nyata. Sementara MCU cenderung menonjolkan heroisme ideal. Mana yang kamu nikmati lebih? Realisme gelap atau epik penuh harapan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau suka video seperti ini, like plus subscribe biar channel ini nggak ketinggalan analisis pop culture selanjutnya.